Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Regita Putri Rimada, yang kedua ada Ririn Arianti, yang ketiga ada Arista Apsari, dan yang keempat ada Herlina Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu data dan jenis-jenis data. Data adalah sekumpulan informasi yang benar dan nyata dan didapatkan melalui sebuah penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau persoalan yang ada. Nah, data ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama menurut sifat, yang kedua menurut susunan, yang ketiga menurut sumber, yang keempat menurut cara memperoleh, yang kelima menurut cakupan, yang keenam menurut skala pengukuran, dan yang ketujuh menurut waktu pengumpulan. Langsung saja pada jenis data yang pertama, yaitu data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan atau angka. Data ini berupa ciri, sifat, atau gambaran dari suatu objek. Contohnya, mereka memiliki mata berwarna hijau. Dan yang kedua ada data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data cacahan atau diskrit yang diperoleh dengan cara membilang. Contohnya, jumlah rumah itu ada 40 rumah, jumlah penduduk ada 2.400 jiwa. Dan yang kedua ada data ukuran atau kontinum, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, tinggi badan Tony 171,4 cm, berat badan Dini 59,4 kg. Yang kedua ada data menurut susunannya. Nah, data ini dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu yang pertama data mentah. Data yang belum tersusun secara sistematis. Contohnya sensus penduduk yang dilakukan di Kecamatan Telang. Yang kedua, data array, yaitu data yang sudah tersusun secara sistematis. Contohnya, pengambilan nomor antrian oleh customer di Bank BRI. Data menurut sumbernya. Satu adalah data internal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, misalnya data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Dua adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari luar organisasi. Nah, misalnya adalah jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain-lain. Data menurut cara memperolehnya. Nah, data menurut cara memperolehnya, satu adalah data dasar, data yang didapatkan dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data tersebut. Nah, contohnya adalah dokumentasi beberapa foto yang dilakukan oleh peneliti saat terjun ke lapangan. Dua adalah data detik, data yang didapatkan dari pihak kedua. Contohnya adalah seorang peneliti yang ingin melakukan kajian tentang analisis wacana konteks pidato Presiden Joko Widodo yang dikumpulkan dari YouTube. Tiga adalah data tersier, data yang didapatkan dari olahan data sekunder. Nah, contohnya adalah Tony sedang meneliti sejarah Perang Dunia Kedua, tetapi dia belum tahu banyak tentangnya, sehingga dia membaca buku dari ensiklopedia tentang perang tersebut. Empat ada data kuarter, data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu data menurut cakupannya. Yang pertama yaitu data sensus. Data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan pengambilan elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Contohnya, Herlina perlu melakukan survei penduduk yang tinggal di Desa Telang tahun 2022. Yang kedua yaitu data sampel. Data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Contohnya, Ririn perlu melakukan survei di Desa Telang tentang tingkat kepuasan terhadap layanan toko apil melalui mahasiswa yang datang hari itu. Selanjutnya yaitu data menurut skala pengukurannya. Yang pertama, data nominal. Data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama untuk pembeda. Contohnya yaitu jenis kelamin pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Yang kedua adalah data ordinal. Data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Contohnya, kinerja karyawan sangat baik diberikan skor 5, baik diberikan skor 4, cukup baik diberikan skor 3,
tidak baik diberikan skor 2, dan sangat tidak baik diberikan skor 1. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau tingkatan yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya temperatur udara, suhu 0 derajat Celcius, 25 derajat Fahrenheit. Yang keempat yaitu data rasio. Data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya, jumlah mahasiswa di kelas ada 35 orang. Dilanjut dari saya, yakni macam-macam data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, yakni data cross atau data insidentil, biasanya disebut dengan data acak. Hal ini merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya kita contohkan di dalam PPT, yakni pengukuran data gaji karyawan di berbagai kota yang nilainya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, yang kedua ada data time series atau data runtut waktu atau biasa juga disebut dengan data berkala. Data ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, yang ketiga adalah pulit data atau data yang dikumpulkan. Hal ini merupakan data yang dikombinasi antara data time series dan data cross-section. Misalnya adalah data beberapa rasio keuangan dari perusahaan dalam rentang beberapa tahun atau periode tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada data longitudinal atau data panel, biasanya juga disebut dengan mikropanel data. Merupakan data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Misalnya, data hasil tes kognitif yang diambil dari subjektif yang sama di setiap selama 10 tahun.